Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nurwijaya. Ini merupakan video versi singkat dari sosialisasi asesmen nasional. Jadi, apa itu asesmen nasional atau disingkat AN? Asesmen nasional merupakan evaluasi pengganti UN atau ujian nasional untuk meningkatkan sistem evaluasi pendidikan. Hal ini merupakan salah satu bagian dalam program Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Asesmen nasional adalah program evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memotret input, proses, dan hasil pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Informasi dari asesmen nasional kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang pada gilirannya dapat berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional karena tidak hanya mengevaluasi peserta didik tetapi juga melibatkan kepala sekolah dan guru, khususnya yang telah terdaftar di Dapodik atau EMIS. Hasil asesmen nasional akan disampaikan ke sekolah agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pembelajaran. Hasil tersebut tidak digunakan untuk pemeringkatan sekolah serta tidak memiliki konsekuensi terhadap kelulusan siswa nantinya. Dalam hal ini, siswa tidak perlu khawatir dan tidak memerlukan persiapan khusus seperti les maupun kursus tertentu. Asesmen nasional terdiri dari 4 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari asesmen literasi, asesmen numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi memiliki beragam bentuk soal, berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konteks dalam soal asesmen kompetensi minimum meliputi konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan survei lingkungan belajar akan mengukur kualitas berbagai aspek input, proses belajar mengajar, serta iklim penunjang pembelajaran di sekolah. Siswa akan mengerjakan 4 instrumen atau keseluruhan instrumen, sedangkan guru dan kepala sekolah hanya akan mengisi survei lingkungan belajar saja. Peserta asesmen nasional akan diambil secara acak, yaitu sebanyak maksimal 45 dari kelas 11 dalam satu sekolah, khusus SMK, dan tersebar di berbagai jurusan. Setiap sekolah diberikan 5 siswa cadangan untuk mengikuti asesmen nasional. Seluruh siswa yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud sangat diharapkan dapat mengikuti asesmen nasional secara lengkap, agar hasil yang didapatkan lebih bervariatif dan pengukurannya menjadi lebih akurat. Pelaksanaan asesmen nasional akan dilakukan dengan berbasis komputer dan menggunakan moda online atau daring. Tempat pelaksanaan asesmen nasional bagi peserta didik adalah di sekolah. Di tempat kita akan dilaksanakan di lab komputer. Di tahun 2021, jadwal pelaksanaan asesmen nasional direncanakan pada tanggal 20 sampai 23 September tahun 2021. Siswa peserta asesmen nasional akan mengikuti asesmen nasional selama 2 hari, yaitu di hari pertama dan di hari kedua dengan pengarahan dan pengawasan. Di hari pertama akan mengerjakan soal literasi dan survei karakter, sedangkan di hari kedua akan mengerjakan soal numerasi dan soal survei lingkungan belajar. Siswa peserta asesmen nasional akan diberikan waktu untuk mengerjakan soal asesmen kompetensi minimum selama 90 menit dan untuk mengisi survei selama 30 menit. Sementara itu, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah akan diberikan waktu selama 4 hari untuk mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri. Demikian video singkat sosialisasi asesmen nasional. Mari kita sukseskan pelaksanaan asesmen nasional untuk kepentingan bersama, mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya lagi di sekolah kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.